sama kaliannya tuh agak bingung apa itu skuter gitu, soalnya kan belum pernah juga gitu. Nah, akhirnya ibu cari bawa praktek, dari situ kita tahu kalau kita membuat tanpa kulkas itu bisa skuternya jadi gitu. Susahnya tuh ya kalau ngaduknya itu biasanya itu mereka laki-laki ngaduk, apalagi kalau mereka ngaduknya sambil kayak DJ gitu. Jadi kadang-kadang bingung juga sama kelakuan teman kita. Mereka sambil bermain, mereka tidak menyadari kalau mereka sedang belajar dan melihat dari keterbatasan kami yang jauh dari hiruk pikuk kota ini. Kami mencoba mengeksplor apa sih yang ada dalam potensi di daerah untuk kami manfaatkan sebagai media belajar. Ya bisa kita simpulkan kalau dari pelajaran ibu tuh, dari praktek ibu yang ibu kasih gitu, hal yang kita nggak tahu tuh kita bisa tahu, terus dapat banyak manfaat gitu. Penelitian melakukan analisis karakteristik yang menggambarkan keunikan lembaga dan lingkungan belajar. Kemudian di PFM saya mencoba belajar gitu kan, dan fitur-fiturnya sangat membantu kami di dalam kegiatan belajar mengajar di kelas. Termasuk cara membuat es krim yang tanpa kulkas itu sebetulnya ya adopsi juga. Saya pikir oh benar juga ini. Oh kami yang di sini apa listrik itu yang tidak stabil gitu kan. Nah ini bisa dimanfaatin ya anak-anak ketika mau bikin es tetapi terkendala dengan listrik. Nah ini tanpa kulkas ini kita buat gitu kan. Kebanyakan kan yang sekolah kesetaraan yang udah bekerja gitu ya. Dengan adanya kurikulum merdeka, wilayahnya seperti ini, pegunungan mungkin lebih diarahkan ke pertanian gitu. Ya contohnya yang digarap sama saya menanam jagung gitu. Di sini kan Bapak Ibu perannya ada yang sebagai petani, ada yang sebagai pedagang dan lain sebagainya. Jadi kan sekarang dulu pengennya sekolah tinggi terus ingin menjadi seorang guru. Cuma karena terbentur biaya dan keadaan saya yang disabilitas udah usia tua masih bisa. Nah disitulah ambisi ingin sekolah gitu, yang pada akhirnya daftarlah ke PKBN yang di Pagandon. Alhamdulillah pelatihan di olahraga itu nggak siang malam lah gitu kan, masih ada waktu. Jadi mereka memberikan toleran waktu untuk mengikuti pelajaran. Dan saya belajar bisa setelah latihan sore, bisa siang, lebih fleksibel, lebih nyaman lah, dalam arti masih ada peluang banyak menurut saya gitu. Enggak istilah atau ini repot habis latihan sampai, enggak ada, karena saya menginginkan benar-benar sekolah tinggi dari dulu gitu. Di pasien tugas mana tuh kamu tuh deh? PR belum. Sebaran nomor 5. Jaken caranya belum ditanggung. Kenapa saya harus sekolah? Ya pokok pertamanya saya buat mendidik anak-anak, kan namanya keluar SD mungkin jadi mengenal, misal mah ini tuh rumus apaan, mungkin bisa ngasih tahu apa itu limit gitu, apa integral, ya alhamdulillah gitu ya, itu dalam matematika. Kalau dalam bahasa Inggris mungkin kalau ada tamu ya nyapa minimal gitu ya. Dalam nyapa gitu mungkin enggak ya bisa jawab gitu sedikit good morning gitu, oh mungkin oh itu selamat pagi. Mungkin Pak kalau saya kalau nggak sekolah good morning itu apa, kalau di kampung kan morning itu goreng jagung Pak, mungkin saya maaf ya Pak belum merebus jagungnya gitu, mungkin seperti itu. Tapi alhamdulillah dengan adanya sekolah ya sedikit-sedikit gitu mungkin ya bisa, kalau nggak bisa mengusahakannya juga. Yang berikut ada kelompok nanti yang akan pakai laptop ibu. Saya pribadi pernah mengalami masuk kelas, di kelas kami itu 32, yang saya paling ingat itu adalah siswa yang pintar dan siswa yang kategorinya males. Itu aja yang saya ingat. Yang tengah-tengah tuh ya udah itu reguler bagi saya, udah mau apa namanya atau enggak masalah. Tapi setelah kita terapkan kurikulum merdeka ini, saya kenal mereka one by one, satu persatu.
Jadi kadang-kadang kita sebagai guru, saya menyadari itu dulu saya tuh sering punya banyak cap untuk anak, pemalas, cap yang negatif untuk mereka. Kurikulumnya tuh enaknya kita bisa pendekatan dengan berbagai cara. Ketika murid kita dikasih kesempatan, mereka akan menunjukkan kemampuan mereka yang sebenarnya tadinya saya nggak tahu bahwa oh ternyata anak itu tuh dia punya bakat di sini yang sebenarnya kalau kita munculkan kita akan senang dengan mereka, dan anak-anak juga belajar menyenangkan gitu karena belajarnya nggak dipaksa. Di sini semua musik. Pokoknya yang ada jenis musiknya udah mereka langsung connect kalau ke musik, kalau kami di Maluku. Nah, dengan kondisi sekolah menerapkan T5, kami coba angkat tentang budaya ukulele. Kalau buat pembelajarannya paling suka itu sama Bu Atun. Kalau lagi ada jadwal buat prakteknya kayak seneng banget. Pasti ada hal-hal baru yang mau dicoba. Mengajarinya tuh nggak harus kayak kamu harus sama kayak yang saya contohkan. Pasti gurunya bilang ini contoh dari saya. Kalian bisa lihat, misalnya kalian punya ide apapun, tuangin aja idenya apa sih nanti saya terima gitu. Guru selalu ngatain gitu. Di dalam pembelajaran kurikulum merdeka, anak itu kan memiliki keunikan masing-masing ya. Ketika guru itu memiliki kedekatan dengan siswa, disitulah guru akan menemukan talenta-talenta itu. Nah, dari talenta yang ada itu dikembangkan. Saya hampir semua guru kayak deket, seneng aja gitu bisa deket sama guru-guru. Kalau sama Bu Atun sendiri, Bu Atun kayak orang tua saya. Nggak cuma orang tua kedua. Buatan kayak apa-apa ceritanya sama Bu Atun, ibu juga cerita-cerita sama Bu Atun. Kayak sama Bu Atun diterima setiap cerita saya, cerita mama, cerita tentang masalah saya, entah itu di sekolah, di rumah atau dimanapun. Bu Atun juga memberikan solusi yang terbaik. Kalau sama Bu Atun rasanya nggak ada rasa canggung sekalipun, kayak udah bener-bener saya anggap orang tua. Kan biasanya disebut guru itu pahlawan. Sekarang bisa jadi rumah, gitu. Jadi kita bisa bercerita, bertukar pikiran. Kalau misal kita tidak bisa bercerita dengan teman, merasa udah kurang puas nih, jadi bisa cerita lagi ke guru. Thank you.